makani demit le. Maksudnya penyakit itu nggak dibunuh. Gimana caranya orang ini biar nggak sakitnya terlalu lama, dikasihlah kemenyan yang airnya hanya 3 hari, tok. Misalkan kita membahas masalah dupa saja. Dupa itu untuk sekarang ini, kalau kita membakar dupa, itu pasti banyak orang menyebut itu made in China. Atau disebut hiyo toh. Ya. Dupa itu hiyo. Sedangkan orang Cina sendiri membuat dupa kayak gini, itu mereka mengadopsi dari India. Jadi di India itu masih berbentuk stick yang nggak ada lidinya, nggak pakai lidi, cuma stick tok panjangnya segini. Nah, orang India sendiri itu ditulis loh, itu ada nggak ngawur, kita ngomong nggak ngawur. Kalau di Cina pasti ditulis. Ditulis. Mereka belajar apa, dari mana ditulis. Dan ternyata orang India sendiri itu belajar membuat dupa stick itu dari Nusantara atau dari Jawa. Wah. Jadi yang mana di Jawa ternyata waktu itu sudah ada dupa tapi segitiga atau dupa gunungan. Yang sekarang dikenal itu dupa Gunung Kawi. Jadi dari Jawa di-upgrade menjadi dupa stick ke India, di India di-upgrade lagi oleh orang Cina menjadi dupa hiyo itu sendiri. Dan dupa gunungan atau Gunung Kawi yang kita kenal sekarang ini, dulu itu bahannya rempah-rempahan. Jadi menggunakan rempah-rempahan. Orang Nusantara dulu itu paham bahwa manusia itu setiap detiknya, sel-selnya yang dalam diri manusia itu beregenerasi setiap detik. Manusia itu bisa menyembuhkan diri, bisa mengupgrade dirinya dengan bantuan dupa itu untuk kesehatan sebetulnya, bukan hanya pewangi. Kalau orang sekarang bilang dupa kemenyan itu hanya untuk pewangi supaya kita pas sholat atau meditasi biar nyaman, itu saya kurang begitu sepakat. Karena tujuan dupa itu untuk meregenerasikan seluruh organ tubuh manusia itu supaya nggak gampang sakit, selalu hidup dengan kesadaran yang penuh. Jadi bukan hanya aromanya. Kalau sekarang kan dupa malah dominan ke aroma, ke bau-bauan. Ya. Ternyata itu baunya malah sintetis, malah kimia yang digunakan. Bukannya kita tenang, enak-enak, baru ngoten malah ngeluh, malah mumet karena menggunakan alkohol dan lain-lain. Ada dupa pakai alkohol. Banyak. Oh, banyak. Jadi memang sistem celup. Jadi nggak menggunakan rempah-rempah yang dari semesta. Jadi hanya pakai liquid, wangi, dicelup sama alkohol. Itu banyak banget. Kalau kemenyan, ini kita menggunakan dupa kemenyan. Jadi kemenyan yang memang sudah dikemas menjadi dupa. Dan kemenyan itu syarat juga dengan mistis. Ngobong menyan itu dikira makani demit gitu loh. Ini perlu diluruskan. Kemenyan itu 90% itu kandungan obat-obatan herbal yang mana bisa menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Saya sendiri membuktikan ada beberapa kali riset, 3 kali saya pernah, bukan saya hanya sebagai pelaku untuk menyembuhkan orang yang kena penyakit diabetes. Diabetes itu penyakit yang sangat sulit untuk sembuh. Ternyata bisa sembuh dengan kemenyan. Iya. Kalau nggak percaya mungkin bisa dicoba. Malah bukan dicoba, jadikan itu alat alternatif untuk menyembuhkan penyakit diabetes itu. Diabetes itu sangat susah sekali kalau kena luka itu udah wah. Langsung borok itu toh, Iya. langsung merembek, nggak bisa bisa makanya diamputasi. Tingkat resiko kematian juga sangat tinggi. Betul. Itu. Dan ternyata itu bisa sembuh. 3 orang yang pernah saya pribadi untuk menyembuhkan itu, tetangga saya 1, ada terus orang luar, ada saudara. Dia belum akut sih sebetulnya, diabetesnya itu masih ranah-ranah yang membusuk saja. Tapi begitu tak bakari kemenyan, itu mengering dan sembuh total sampai sekarang nggak pernah kambuh. Terus orang migrain, sakit kepala, sakit gigi saya belum tahu. Sakit yang mana itu stres atau kayak gimana. Ternyata menghirup kemenyan, dia bisa tenang. Memang pertama kalau belum terbiasa menghirup kemenyan, dia akan wahing-wahing. Tapi begitu dinikmati, dia langsung masuk ke sini. Ternyata itu mempercepat regenerasi saraf-saraf yang ada dalam tubuh manusia. Regenerasi sel-sel yang kotor. Itu orang Jawa bilangnya itu demit. Demit sebetulnya gini, setiap tahun perubahan bahasa itu akan mengalami perubahan berbeda makna, perubahan makna. Ternyata demit bagi Mbah Yud saya itu dimaknai sebagai penyakit, yang mana penyakit itu akan hidup dalam diri manusia. Dia adanya itu memang dia hidupnya di manusia, jadi nggak diobati,
nggak dibunuh. Orang Jawa itu pantang untuk membunuh. Nah, mereka tahu kamu itu memang harus hidup di sini. Harus saya menjalani karma untuk mengalami sakit ginjal, sakit paru-paru dan lain-lain. Iya. Atau kayak corona kemarin. Itu kalau corona disuntik, mereka kan malah Menyebar. merubah dirinya semakin kuat toh. Iya. Jadi memang nggak boleh dibunuh. Biarkan dia hidup dalam tubuhku. Kalau orang Jawa kayak gitu. Itu hanya dalam jangka 7 hari. Cuman karena kita nggak terbiasa dengan sesuatu energi yang negatif, atau demit, atau penyakit itu sendiri, kita akan mengalami kesakitan. Nah, supaya nggak sakit, orang zaman dulu itu, bahasanya kayak gini, nyapa mbak kok membakar menyan, makani demit le. Maksudnya, penyakit itu nggak dibunuh, gimana caranya orang ini biar nggak sakitnya terlalu lama, dikasihlah kemenyan, yang akhirnya hanya 3 hari, tok. 3 hari dia langsung pulih lagi. Nggak mengalami sakit, tapi nggak membunuh, tapi mempercepat proses penyakit itu biar cepat keluar. Cepat keluar. Keren toh.